Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama di antaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian Timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Lantas siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber Yusa Nugraha meyakini Jairo Riedewald akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI. Media Belanda beri kabar mengenai Jairo Riedewald sedang proses naturalisasi, PSSI berikan respon. Media Belanda Voetbal Primeur kembali menyedot perhatian dengan kabar terbarunya seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia yang telah sukses menaturalisasi Kevin Dix. Media Belanda beri kabar mengenai Jairo Riedewald yang disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi. Media tersebut menuliskan bahwa Riedewald menjadi kandidat kuat yang berpeluang besar mengikuti jejak Dix dalam memperkuat Timnas Indonesia. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memilih karier internasional bersama Indonesia di ujung tahun 2024. Mantan pemain Feyenoord ini memberikan dorongan besar bagi negara Timnas Indonesia. Dalam pemberitaannya, Voetbal Primeur turut menyoroti kemampuan Riedewald yang dinilai cocok bermain sebagai gelandang bertahan. Posisi ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia, terutama dalam memperkuat lini tengah. Voetbal Primeur menyoroti keahlian Riedewald yang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp dalam mengawal pertahanan di lini tengah. Jika nantinya bergabung, Riedewald akan memperkuat barisan pemain keturunan Belanda yang sudah lebih dulu memilih Timnas Indonesia sebagai destinasi karier internasional mereka. Nama-nama seperti Maes Hilgers, Tom Haaien, dan Maarten Paes menjadi bukti bahwa PSSI terus serius menambah kekuatan tim nasional melalui jalur naturalisasi. Nama-nama lain seperti Calvin Verdon, Kliano Reijnders, dan Ragnar Oratmangoen juga dikaitkan dalam proses yang sama mengisyaratkan langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas. Di sisi lain, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, turut memberikan tanggapan terkait proses naturalisasi para pemain keturunan. Menurut Yunus, ia menekankan bahwa PSSI saat ini tengah berupaya mencari pemain dengan posisi striker, posisi yang menjadi prioritas mengingat kebutuhan daya serang timnas dalam berbagai laga internasional. Di mana hal itu menandakan bahwa pencarian striker berkualitas menjadi perhatian utama. Namun ia juga mengakui bahwa posisi tersebut sulit diisi, baik oleh pemain keturunan maupun lokal, karena minimnya pemain yang memenuhi standar di posisi tersebut. Meskipun saat ini PSSI fokus mencari pemain dengan posisi penyerang, Yunus tidak menutup kemungkinan bahwa Riedewald tetap bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia. Menurutnya, PSSI selalu membuka peluang bagi pemain keturunan dengan kualitas tinggi yang bersedia memperkuat Indonesia, terlepas dari posisi yang mereka mainkan. Kabar potensi bergabungnya Riedewald ini tentunya menjadi angin segar bagi para pendukung Timnas Indonesia yang berharap adanya tambahan kekuatan dari pemain berpengalaman. Di sisi lain, PSSI tetap menjalankan proses ini dengan selektif dan mempertimbangkan kebutuhan tim, baik di lini serang maupun pertahanan. Anggota Exco PSSI sebut naturalisasi Jairo Riedewald sulit, namun Jordi Weerman mudah dan Mauro Zijlstra sudah masuk daftar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan tanggapan terkait rumor naturalisasi 3 pemain keturunan, Jairo Riedewald, Jordi Weerman, dan Mauro Zijlstra. Arya menjelaskan bahwa saat ini PSSI belum memiliki rencana untuk menaturalisasi Riedewald, yang bermain untuk Royal Antwerp di Belgia setelah sebelumnya menghabiskan 7 tahun di Crystal Palace, termasuk bermain di Premier League. Selain itu, Arya juga mengungkapkan bahwa PSSI tidak sedang memproses naturalisasi Jordi Weerman. Weerman adalah gelandang dari Madura United yang berasal dari Belanda dan sebelumnya sempat menyatakan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia. Namun, Arya menegaskan bahwa proses tersebut belum berjalan.
Arya memberikan informasi terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Pemain depan dari FC Volendam U21 di Belanda ini telah terdaftar dalam proses tersebut. Akan tetapi dokumen-dokumen yang diperlukan masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Saat ini PSSI sedang memproses naturalisasi untuk pemain keturunan asal Belanda lainnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Ole Rommenje. Proses ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain berbakat dari luar negeri yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Jairo Riedewald, pemain terlupakan Crystal Palace bela timnas Indonesia. Waktu konferensi pers pengenalan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyebut satu nama pemain diaspora. Dia adalah Jairo Riedewald. Mengutip laporan Detikcom, Kluivert memang telah melakukan pendekatan ke sejumlah pemain keturunan. Dan khusus Jairo, Kluivert sedang melakukan komunikasi. Jairo Riedewald sendiri telah masuk daftar pemain keturunan berikutnya yang bakal membela timnas Indonesia. Dengan pernyataan Patrick Kluivert itu, terang sudah bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sedang diproses. Jairo sendiri adalah bakat yang cukup menarik. Ia dibimbing di Ajax, lalu pergi ke Crystal Palace. Sayangnya di Crystal Palace nasibnya tidak mengenakan dan akhirnya pergi ke Liga Belgia. Bagaimana kisah perjalanan karier Jairo dari pemain terlupakan Crystal Palace sampai kini segera membela timnas Indonesia? Jairo lahir di Haarlem, Belanda, 9 September 1996. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Jairo memulai karier dari Jong Ajax, bergabung pada 2013. Di Akademi Ajax, perkembangan individu menjadi yang utama dan itu berlangsung sejak 2011. Jairo menjadi salah satu yang mengambil manfaat itu. Karena berfokus pada kemampuan individu, segala hal diajarkan. Jairo menjadi semacam kelinci percobaan di mana segala jenis keahlian diuji cobakan padanya. Di Akademi Ajax, Jairo bekerja 2 kali lipat. Daripada berlatih 4 kali seminggu, tim kepelatihan menambah porsi latihan Jairo menjadi 9 kali seminggu. Mereka melatih fisik dan kesadarannya untuk menguasai tubuh sendiri. Treatment khusus diberikan. Jairo disarankan untuk mencatat segala hal, memberi umpan balik, dan program akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Jairo pun menjadi pemain yang cakap secara individu. Dengan proses yang telah dilewati, Jairo dengan cepat menjelma jadi wonderkid Ajax. Jairo adalah bakat istimewa yang berhasil ditelurkan Ajax. Walaupun Jairo Riedewald punya kelemahan dari segi duel-duel udara, tapi selebihnya Jairo mengoleksi lengkap atribut seorang pemain. Secara fisik dia juga kuat. Awal karier di Ajax Amsterdam, Jairo bermain sebagai back. Ia menempati posisi back tengah kiri. Dari segi gaya bermain, Jairo yang memiliki ketenangan mampu mengalirkan bola dengan baik. Kontrak Jairo masih tersisa setahun di Ajax, namun ia memilih hengkang ke Crystal Palace. Satu-satunya alasan kenapa dia meninggalkan klub yang mendidiknya selama ini. Meskipun ia juga tidak menampik kalau Liga Inggris adalah liga yang paling hebat dan indah. Di Crystal Palace dilatih Roy Hodgson. Selama dilatih Hodgson, menit bermainnya berkurang. Jairo bahkan tidak diturunkan di Liga Premier Inggris. Tapi bukan berarti Hodgson tak percaya pada kemampuan Jairo. Pandangannya tetap sama. Bagi Hodgson, Jairo adalah seorang profesional sejati. Musim berikutnya, kepercayaan Hodgson membesar. Sang pelatih memainkan Jairo, tapi posisinya tidak seperti yang diharapkan ketika masuk ke Crystal Palace. Singkatnya, alih-alih menjadi bek tengah dengan peran libero, oleh Hodgson ditaruh sebagai gelandang. Jairo memang dinilai cocok untuk peran gelandang. Kemampuan Jairo dalam mengolah bola pun kian terlihat. Seiring waktu menit bermainnya di Liga Inggris pun bertambah. Pada Februari 2021, Jairo memperpanjang kontrak di Crystal Palace. Namun pergantian pelatih dari Roy Hodgson ke Patrick Vieira membuat Jairo tersingkir. Selama The Eagles dilatih mantan pemain Arsenal itu, Jairo tak mendapat prospek yang bagus. Jairo memang sosok pemain cerdas dengan profil fisik yang bagus. Ia mampu secara teknis dan tenang dalam menguasai bola. Namun posisi terbaiknya di Liga Inggris tidak jelas.
Ia juga kurang memiliki intensitas. Ditambah menit bermainnya juga tidak banyak. Jairo memilih terus berusaha jadi pilihan Vieira. Mantan pemain timnas Prancis itu pun menaruh respek pada Jairo. Vieira memujinya karena berlatih tiap hari dengan sangat baik. Selain itu, Jairo juga dipuji karena rasa hormatnya pada staf pelatih. Namun usaha keras dan pujian dari pelatih tak selamanya membuat sang pemain diberi kesempatan. Oleh Vieira, Jairo malah diturunkan ke tim muda yang berlaga di Premier League 2. Hal ini membuat hubungan Jairo dan Vieira merenggang. Mirisnya lagi di Premier League 2 Crystal Palace pun, Jairo malah gagal meningkatkan ketajamannya. Ketika kontraknya habis pada 2024 lalu, Jairo pun tak diperpanjang oleh Crystal Palace. Berstatus bebas transfer di tahun 2024, Jairo Riedewald akhirnya merapat ke Royal Antwerp. Jairo datang ke Antwerp persis satu musim setelah tim itu meraih treble domestik kala dibesut Mark van Bommel. Dengan kata lain, Jairo datang persis ketika Antwerp berganti pelatih ke Jonas de Rooij. Ironisnya, ketika hijrah ke Liga Belgia, Jairo kembali jarang dimainkan. Bagaimana mau dimainkan, sang pemain justru menderita cedera hamstring yang cukup lama. Saat Jairo masih berjuang mengambil tempat di Royal Antwerp, isu kedatangannya ke timnas Indonesia kian menguat. Erick Thohir juga sudah membeberkan bahwa Jairo kini sedang dalam proses. Namun dari pihak Jairo sendiri belum memberikan pernyataan apapun. Dari segi kualitas, Jairo yang versatile akan menjadi tambahan senjata yang bagus buat Indonesia. Namun yang jadi persoalan adalah riwayat cedera yang dimiliki Jairo. Riwayat cedera hamstring akan jadi PR bagi tenaga medis timnas Indonesia, mengingat cedera ini suka kambuh tiba-tiba. Hal ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum menaturalisasi Jairo Riedewald.